Nah, sekarang kita baca hadis Muslim nomor 384. An Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'adzin faqulu misla ma yaqulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar suara muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah oleh kalian seperti yang diucapkan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita yang dengar Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma shallu alayya. Kemudian setelah itu, maksudnya setelah azan selesai, shallu alayya, bersolawatlah kalian kepadaku, kata Nabi. Cuma kita sholawatnya sebelum azan. Kadang-kadang kita baca ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sampai habis. Bukan salah. Sebab tujuan para ulama dulu membaca ayat itu sebelum azan untuk mengingatkan, litanbih, mengingatkan semua jemaah. Karena jemaahnya paham bahasa Arab semua. Untuk mengingatkan bahwa setelah selesai azan nanti kita disunahkan bersolawat. Dalilnya ini Sahih Muslim nomor 384. Setelah azan kita disunahkan bersolawat. Nah, sekarang ini juga dibaca. Kadang-kadang ada muadzin sebelum azan membaca ayat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sampai habis. Cuma kan banyak jemaah yang tidak paham. Lalu kita mengambil kesimpulan singkat. Oh, ini nggak pernah dilakukan Nabi. Kalau nggak pernah dilakukan Nabi berarti ini nggak sunnah. Nah, kita mengambil kesimpulan singkat. Jadi selesai sholat, kita disunahkan untuk bersolawat. Fa innahu man shalla 'alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi, Allah akan bersolawat kepada orang itu sebanyak 10 kali. Summa salullaha liyal wasilah, fa innaha manzilatun fil jannah la tabtaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Wa man sa'ala li al wasilah halat lahu syafa'ah. Kemudian setelah membaca sholawat, itu Nabi menyuruh kita doa wasilah. Doa wasilah. Jadi begitu azan selesai, kita ikuti. Kemudian terakhir, kita disuruh Nabi membaca sholawat. Sebenarnya ini sudah sering kita praktekkan, cuma kita mungkin nggak paham. Begitu muadzin selesai melafazkan kalimat azan yang terakhir, la ilaha illallah. Kita sering ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat. Cuma kita mungkin nggak paham atau nggak ngerti sumber hukumnya. Lalu oleh para kiai-kiai zaman dulu sebelum Indonesia merdeka, di zaman dahulu kala, kiai-kiai ulama-ulama di Nusantara ini di sebagian wilayah, lalu sholawat ini dikembangkan dalam bentuk puji-pujian. Ada yang pakai bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Sumatera dan lain sebagainya, beda-beda. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memasukkan syiar dakwah di dalam bunyi lantunan sholawat-sholawat tersebut. Sebab untuk mengumpulkan jamaah itu nggak mudah. Tapi ketika mau sholat, ngumpul sendiri melalui seruan azan. Makanya kalau Bapak itu pergi ke Jawa di pelosok-pelosok, ini kadang-kadang masih kita jumpai. Begitu selesai azan, nah, sementara sebagian orang sholat sunnah qobliyah, kemudian sambil menunggu jamaah yang lain, ini kadang-kadang disenandungkan bacaan sholawat. Allahumma barik, misalnya, sudah selesai. Nah, kadang-kadang dicampur dengan bahasa daerah, isinya ada syiar dakwahnya di situ, sebagai nasihat. Tapi orang yang tidak paham langsung menjas, oh ini bid'ah. Baca sholawat ini bid'ah. Baca sholawat setelah azan bukan bid'ah Bapak Ibu, tapi ini sunnah. Dalilnya Sahih Muslim nomor 384. Nah, kalau di situ nggak biasa menggunakan puji-pujian seperti itu, tak usah dilakukan. Tapi cukup bersolawat saja. Nah, kemudian setelah selesai sholawat, kita disunahkan oleh Nabi untuk membaca doa wasilah. Doa wasilahnya seperti apa? Doa wasilahnya ditulis oleh Imam Bukhari
dalam kitab Sahih Bukhari nomor 614. Ini saya bawa kitab Sahih Bukhari nomor 614. Nah, di sini Imam Bukhari menulis doa, menulis bab du'a inda nida. Imam Bukhari belum mengatakan haddatsana Ali ibnu Ayyash qala haddatsana Shu'aib ibnu Abi Hamzah an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, telah bercerita kepada kami Ali bin Ayyash. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Shu'aib bin Abi Hamzah dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa ketika dia mendengar suara azan, kemudian dia berdoa setelah azan selesai, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai habis. Insyaallah kita hafal semua. Kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Orang itu berhak dapat syafaatku pada hari kiamat. Dalam hadis ini Nabi menggunakan ya, huruf ya. Jadi kata syafa'at, halat lahu syafa'ati, setelah ta itu ada ya. Nah, ini para ulama yang pakar tata bahasa Arab, mereka mengatakan ini ya ini namanya dhamir, kata ganti orang pertama tunggal. Kembalinya kemana? Ke ana. Ana di sini siapa? Ya Nabi. Artinya apa? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Orang itu berhak mendapat syafaatku, kata Nabi, pada hari kiamat. Jadi isinya bertentangan dengan buku yang ditulis di abad ke-17 yang ditulis oleh orang Timur Tengah tadi yang mengatakan bahwa syafaat itu hanya milik Allah semata. Nabi tak berhak mendapatkan syafaat. Cuma buku itu masuk ke Indonesia, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu baca buku tentang bab syafaat, kemudian tertulis kata-kata penjelasan bahwa Nabi itu tak bisa memberikan syafaat, nah itu berarti buku tersebut adalah buku yang saya maksudkan tadi. Saya enggak kasih tahu nama judulnya. Jadi buku itu bertentangan dengan hadis ini. Yang kita ikuti adalah hadis. Tapi itu yang nulis orang Arab, Pak. Nah, ini kelemahan kita, Bapak Ibu. Bangsa Indonesia ini kelemahannya adalah kita mudah ditipu dengan ketokohan. Ini ada orang dipermak, ditokohkan, masuk ke Indonesia, insya Allah ada aja pengikut. Indonesia ini pasar bagus di dunia internasional. Barang bekas di luar negeri masuk Indonesia jadi rebutan. Baju second di luar sampai ke sini rebutan. Termasuk aliran kelompok ideologi dalam Islam sama. Ada orang ngaku jadi nabi di Indonesia, ada pengikutnya. Bukan satu kali, sudah berkali-kali. Ada orang ngaku jadi malaikat, ada aja pengikut. Indonesia pasar bagus di dunia internasional. Kemudian kesimpulannya adalah yang pertama bahwa menjawab azan itu hukumnya sunnah. Kemudian bersolawat setelah azan itu juga sunnah. Lalu kita berdoa dengan doa wasilah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah azan ini juga sunnah. Dalilnya hadis Bukhari nomor 614, kemudian Sahih Muslim 384.